Bila Anda mengikuti perkembangan dunia kripto, apalagi bila sudah beberapa tahun terakhir, tentunya kalian menyadari bahwa industri NFT telah tiba-tiba mencuat menjadi bisnis beromset luar biasa dan menjadikan banyak orang tiba-tiba kaya. Dan meski dianggap sebagai suatu kegilaan oleh sebagian besar orang, nyatanya NFT suatu hari akan menjadi bagian dari gaya hidup. Suatu hari ijazah, sertifikat, dokumen, satu hari nanti tidak akan lagi menggunakan kertas atau file dengan format seperti yang kita kenal, tapi file dalam blockchain berwujud NFT. Di antara ratusan blockchain yang ada saat ini, ada yang memang didesain penggunaannya khusus untuk ekosistem NFT. Salah satunya adalah Flow. Blockchain Flow ini mendapatkan atensi setelah berhasil menggait nama besar seperti Liga Basket Profesional NBA, Liga Rugby Profesional NFL, dan turnamen antar seni bela diri UFC. Membuat serial NFT bagi para penggemarnya di seluruh dunia dalam blockchain Flow ini. Ini tentunya pasar dengan ekosistem berjumlah ratusan juta fans seluruh dunia. Kita akan membahas bagaimana kerjanya blockchain ini, tokenomics coin ini, dan dari situ kita akan mendapatkan gambaran bagus tidaknya proyek mereka sehingga bisa berkembang di waktu mendatang. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan bahwa konten ini hanya merupakan perpustakaan digital tempat kita mencari referensi ilmu dasar mengenai blockchain. Di sini teman-teman juga bisa mendapatkan info mengenai crypto project dan pasar kripto. Semua konten dalam channel ini tidak untuk memberikan nasihat investasi apapun. Anda harus berkonsultasi pada penasihat keuangan profesional untuk urusan itu. Semua keputusan investasi yang Anda buat adalah di luar tanggung jawab channel ini. Bila Anda tidak punya banyak waktu menonton seluruh isi konten ini, manfaatkan fitur show transcript yang ada di bagian akhir deskripsi konten. Di situ akan dimunculkan teks monolog yang ada pada konten ini. Sehingga Anda bisa membaca dengan cepat, melompat ke bagian konten ini yang Anda ingin ketahui saja. Baiklah, mari kita mulai. Sejarah Flow dimulai dari sebuah perusahaan asal Kanada bernama Axiom Zen. Perusahaan ini adalah sebuah startup yang membangun startup lain. Sejauh ini telah berhasil membesarkan 5 bisnis di dalamnya. Axiom Zen didirikan tahun 2012 oleh Roham Garegoslu, seorang entrepreneur dengan latar belakang pendidikan ilmu biologi dan ekonomi. Roham dan tim telah berkecimpung di cryptocurrency sejak 2013 dan di 2017 mereka melaunching CryptoKitties, permainan NFT dalam Ethereum. Saat itu begitu boomingnya permainan ini, sampai-sampai blockchain Ethereum terimbas dihentikan sementara karena tingginya gas fee. Setelah kejadian itu, tim Axiom Zen berbicara dengan developer Ethereum termasuk founder Ethereum sendiri, Vitalik Buterin, mengenai potensi solusi scaling. Singkat cerita, tim Axiom Zen tidak puas dengan hasil pembicaraan itu dan memutuskan maju dengan blockchain mereka sendiri untuk NFT yang saat itu adalah sesuatu yang amat baru. Di tahun 2018, Axiom Zen mendirikan Dapper Labs, sebuah perusahaan software asal Kanada yang memiliki merek CryptoKitties, menyasar pasar NFT. Dapper Lab dinakodai oleh Roham dan beberapa member lain dari Axiom Zen. Dapper Labs mendapatkan pendanaan 12 juta US dollar di awal berdirinya, dan sejak itu sudah mendapatkan dana-dana lain lebih dari 600 juta US dollar. Total valuasi pasar saat titik tertingginya ada di 5 miliar US dollar di tanggal 16 Oktober 2021, tapi saat market bearish saat ini kurang dari 2 miliar US dollar. Flow Blockchain diperkenalkan tahun 2019 dan mulai meluncurkan beta mainnet pada Mei 2020. Pada Oktober 2020, pertama kalinya DApp besar masuk ke blockchain mereka. Pasar NFT NBA Top Shots menjadi salah satu paling populer di dalam pasar kripto, baik dari sisi keaktifan pengguna dan volume perdagangannya. Flow Blockchain terlihat berbeda dari blockchain cryptocurrency lain. Blockchain ini termasuk layer 1 dan menggunakan bahasa pemrograman untuk smart kontraknya yang disebut Cadence. Bahasa Cadence ini dibuat memudahkan developer NFT. Hal menarik di sini adalah Cadence dibuat dengan bantuan developer projectnya Libra dari Facebook dulu sebelum bubar awal tahun ini. Bahasa ini dasarnya dari bahasa program lain bernama Move.
Keunikan blockchain flow ini adalah bahwa smart contract bisa ditempatkan dalam tahap beta untuk kemudian diubah developernya ke tahap permanen. Berbeda dengan blockchain lain ya. Ini keunggulan yang penting sekali karena smart contract tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa dihapus ketika sudah di-launching dalam suatu blockchain. Seperti kebanyakan blockchain saat ini, Flow juga menggunakan mekanisme konsensus proof of stake untuk mengamankan transaksi. Tetapi di sini tidak ada validator seperti umumnya blockchain proof of stake lainnya. Proof of stake blockchain Flow ini menggunakan arsitektur banyak node, terdiri dari 4 macam node. 1. Collection node, mengumpulkan transaksi. 2. Consensus node, mengurutkan transaksi. 3. Execution node, memproses transaksi. Dan 4. Verification node, memastikan execution node mengolah transaksi dengan benar. Di luar 4 macam node itu ada satu lagi kelompok node kelima, yaitu access node, membantu collection node mengambil transaksi, tetapi mereka bukan merupakan kesatuan dari sistem operasi flow blockchain. Dan mereka tidak perlu melakukan stake coin flow untuk menjadi access node ini. Persyaratan untuk menjadi node berbeda-beda. Collection node harus staking minimal 250.000 flow. Consensus node harus minimum 500.000 flow. Execution node minimal staking 1,25 juta flow. Dan verification node minimal 135.000 flow. Para kandidat node harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Dapper Labs sebelum bisa berpartisipasi turut mengamankan blockchain flow. Dengan semua syarat tersebut tentunya cukup berat bagi investor kecil. Staker kecil bisa menggabungkan flow coin yang mereka miliki bersama para delegator melalui dompet Flowport yang bisa dihubungkan dengan dompet Blocto atau dompet Ledger. Saat ini hadiah staking adalah 9% per tahun dan untuk delegator sekitar 8% per tahun. Setiap flow yang di staking harus dikunci 7 hari dan tidak ada slashing saat ini, tapi mungkin ada di masa depan. Hadiah staking untuk keempat tipe node ini bisa berubah-ubah bergantung kebutuhan. Sebagai contoh, bila lebih banyak collection node dibutuhkan pada suatu saat, maka hadiah staking lebih banyak ke collection node dan porsi hadiah staking ke node-node lain lebih kecil. Hal semacam ini mirip rumus insentif pada Thorchain. Lain waktu akan kami buat konten mengenai blockchain ini ya. Meski ada begitu banyak macam node di dalam flow, tidak berarti blockchain ini dapat mengolah banyak transaksi sekaligus. Saat ini hanya sekitar 100 transaksi per detik saja. Bedakan dengan blockchain yang tercepat saat ini, misalkan Kadena, Solana, Algorand. Untuk Kadena dan Algorand, kami pernah membuat kontennya. Link ada di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Native token dari blockchain Flow ini adalah Flowcoin. Sekarang mari kita bahas tokenomic coin ini. Suplai awal adalah sebesar 1,25 miliar US dollar. 20%-nya adalah porsi milik Dapper Labs. 18% adalah milik developer Flow. 29% untuk dana pengembangan ekosistem. 33% untuk investor awal yang total mengumpulkan dana 30 juta dolar lewat 3 tahap ICO. Seperti yang kalian lihat, jadwal vesting Flow cukup agresif dan tentunya menambah tekanan inflasi pada Flow yang saat ini sekitar 3,75% per tahun. Tetapi menurut developer, ini tidak menambah jumlah Flow yang tersirkulasi. Mengapa? Karena makin bertambahnya jumlah node seiring bertambahnya ekosistem pengguna Flow, jumlah staker juga akan bertambah. Gas fee yang harus dibayar untuk tiap transaksi Flow juga akan menjadi insentif yang bisa dibayarkan kepada para staker. Tidak perlu menambah supply Flow, dan andai gas fee yang dibayarkan bila sangat besar, tentunya akan ada surplus dalam treasury Flow yang akan mengurangi jumlah supply. Kendali atas supply Flow di pasar seperti ini juga akan ada pada Ethereum 2 nanti, dan pada One Harmony. Link untuk konten-konten tersebut saya sediakan di deskripsi konten dan saya juga sediakan di kanan atas layar Anda saat ini. Staking Flow diperlukan untuk membayar fee transaksi, serta untuk membayar penyimpanan data dan di kemudian hari ini juga akan digunakan untuk on-chain governance dalam ekosistem Flow. Fungsi untuk pembayaran data storage dan alokasi treasury coin ini seperti pada Arweave. Saya juga pernah membuat kontennya, link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Apa itu bentuk governance atau pemerintahan dalam blockchain?
Teman-teman bisa menonton penjelasan saya tentang ini pada konten mengenai DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Ini seperti para pemegang saham perusahaan, dalam hal ini komunitas, yang bisa turut menentukan arah kebijakan suatu blockchain di kemudian hari. Link mengenai DAO di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten. Di awal dimulainya blockchain ini, fee transaksi rendah dan CEO Dapper Labs, Roham, menyampaikan bahwa fee transaksi sekitar 5%, hanya jumlah kecil dibandingkan dengan transaksi besar yang biasanya terjadi pada pembelian penjualan NFT. Dan pertanyaan muncul, apakah fee ini akan diperbesar di kemudian hari? Fee transaksi yang diperbesar tentunya akan bagus pada harga token dan tentunya bagus pula untuk mengurangi jumlah token yang beredar. Lalu, apakah untuk penyimpanan data perlu saldo flow dalam dompet pribadi flow kita? Tentu saja, tapi kecil sekali, hanya sekitar 1 sen US dollar. Kecil dibandingkan dengan 8 dolar untuk dompet XRP dan 20 sen untuk dompet Stellar yang sama-sama menggunakan model seperti ini. Cukup menyisakan satu flow saja yang pertanggal 21 Juli ini senilai 1,8 US dollar ke dalam dompet flow kita akan dapatkan 100 MB space on-chain. Blockchain Flow juga memungkinkan penghapusan dompet dan dApp data untuk memperoleh kembali flow yang tadinya kita butuhkan untuk membuka dompet. Ini disebut proses recycling. Kita juga bisa melewatkan persyaratan penyimpanan data ini dengan menggunakan solusi penyimpanan data desentral seperti Filecoin. Flow baru-baru ini terintegrasi dengan Filecoin. Bila teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang Filecoin, saya telah menyediakan link tentang itu di kanan atas layar Anda saat ini dan pada deskripsi konten ini. Sekarang mari kita lihat pencapaian-pencapaian Flow Project belakangan ini. Di bulan Februari 2021, Flow mendapatkan pendanaan 250 juta US dollar dari berbagai firma venture, setelah sebelumnya juga membukukan penjualan NFT senilai total 100 juta US dollar pada marketplace NBA Top Shot. Waktu itu 200.000 orang menantikan pembelian eksklusif NFT di marketplace ini di akhir Februari. Dalam sehari terjadi penjualan jutaan dolar. Di akhir Maret, Flow mendapatkan lagi 305 juta US dollar bukan hanya dari ventures, tapi juga dari bintang olahraga. Lalu di bulan Mei, mulai muncul masalah dengan jatuhnya pasar kripto. Flow juga mengalami imbasnya dan diperparah dengan digugatnya Dapper Labs oleh para investor NBA Top Shots yang berpendapat bahwa NFT di marketplace itu adalah sekuritas seperti saham perusahaan, karenanya harus diatur dengan tegas. Harga Flow pulih bersama pasar kripto pada bulan Juni dan Juli 2021. Namun ada alasan lain dengan pemulihan itu, yaitu diluncurkannya stablecoin milik Flow yaitu FUSD. Dengan bantuan perusahaan fintech di USA bernama Prime Trust. Bersamaan waktu itu pula, sebuah bank kripto, Anchorage Digital, menambahkan custodian dan staking untuk Flow, sehingga memungkinkan institusi ini invest di proyek sembari mendapatkan penghasilan pasif. Di bulan Juni 2021, Rarible, marketplace NFT terkenal dalam Ethereum, memperluas pasar dengan berinvestasi sejumlah 14,2 juta US dollar pada blockchain Flow. Rarible adalah marketplace NFT pertama yang melakukan ekspansi di dua blockchain seperti ini. Flow kemudian melantai di Binance Exchanger, sebuah exchanger terbesar dari segi penjualan dan keuntungan. Harga Flow langsung melonjak di hari pertama penjualan di Binance dari 18,26 US dollar per flow ke 27,56 US dollar per flow. Namun hanya sebentar lonjakan harga ini karena akhirnya jatuh lagi meskipun ada berita baik bahwa Google bermitra dengan Dapper Labs. Flow bahkan tidak ikut kenaikan pasar kripto pada bulan November 2021. Harga koin Flow belum pernah ada kenaikan lagi sejak Juli tahun lalu hingga saat ini. Meskipun ada dua marketplace NFT lain seperti UFC Strike dan NFL All Day. Meskipun 2 juta pengguna di ketiga marketplace ternama ini aktif, tetapi tidak mengangkat harga koin, kemungkinan karena supply flow yang ditingkatkan lebih dari 10 kali lipat hanya dalam tahun 2021 saja. Hal ini diperparah dengan coin flow yang dalam masa vesting bisa di-staking dan hadiah stakingnya dapat secara bebas ditransfer. Dengan kata lain,
Banyak sekali flow beredar di pasar dan tidak ada cukup permintaan yang melambungkan harga saat itu. Bila Anda ingin melakukan on-chain analisis, bisa gunakan link di deskripsi konten ini. Meski Flow tidak secara resmi mengumumkan rencana ke depan, tapi dalam sebuah interviewnya, CEO Dapper Labs mengatakan akan meluncurkan aplikasi mobile untuk NBA Top Shots, tertunda dari rencana awal di akhir 2020. Target kedua adalah pembuatan perk fisik tambahan bagi kolektor NFT NBA Top Shots. Dalam hal ini, CEO Dapper Labs mengatakan bahwa Flow akan bekerja sama dengan merek fashion, dan nampaknya ini strategi pemasaran juga. Flow juga akan menggunakan permodalan yang didapat dengan melakukan inkubasi pada proyek kripto yang dibuat dalam Flow. Strategi ke depan akan terus berfokus pada kerjasama dengan dunia olahraga populer di dunia. Di Oktober tahun lalu, Roam juga bilang ke depan, pemilik NFT dari marketplace dalam Flow blockchain bisa melakukan penarikan NFT mereka ke dompet eksternal dan dompet browser extension Flow. Flow blockchain juga akan membentuk pemerintahan DAO dengan sistem on-chain voting. Rencana lain adalah peningkatan kecepatan transaksi per detik dari 100 per detik ke 10.000 transaksi per detik. Mari kita simpulkan pembahasan kita pada konten kali ini. Masih panjang roadmap yang kelihatannya sedang diagendakan Dapper Labs untuk blockchain Flow ini, namun saat ini belum terbuka bagaimana roadmap mereka sebenarnya. Meski komunitas Flow cukup kuat saat ini, dengan adanya brand-brand besar di situ, namun hingga saat ini belum ada fungsi pemerintahan komunitas DAO. Ini penting, karena bila kita ingin mencapai visi desentralisasi, pengambilan keputusan tidak boleh terpusat. Bermacam-macam node yang dibuat dalam arsitektur blockchain-nya bertujuan membagi kewenangan. Akan tetapi, berapa banyak node aktif di dalam Flow dengan sedemikian tingginya persyaratan staking. Dalam satu wawancara di tahun 2021, CEO Dapper Labs mengatakan ada 7 institusi aktif, dan ini mengindikasikan masih sentralistiknya blockchain ini. Namun saya pribadi berpendapat mekanisme konsensus pada node-node permission yang bisa kita sebut sebagai proof of authority biasa sering terjadi pada blockchain di tahap awal, bahkan Ethereum pun pernah di tahap ini sebelumnya. Teman-teman bisa mempelajari konsep-konsep mekanisme konsensus pada blockchain yang linknya saya sediakan di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Saat ini dompet eksternal yang bisa terintegrasi dengan Flow juga masih sangat minim, dan selain itu fungsi staking amat terbatas dengan threshold minimal staking yang amat berat bagi investor kecil, sesuatu yang harus diselesaikan bila ingin fungsi desentralisasi tercapai. Tugas cukup berat lain yang harus diselesaikan Flow adalah terkait masalah hukum, karena marketplace mereka bekerja sama dengan brand-brand ternama asal Amerika, maka segala bentuk produk yang bisa dianggap atau diklasifikasi sebagai surat berharga harus diatur oleh SEC, yaitu pengawas pasar modal Amerika. Ini bisa menjadi batu sandungan serius bila ingin melakukan penjualan bebas dalam blockchain. Di sini token Flow pun sudah bisa dianggap sebagai sekuritas karena dana awalnya didapat dari ICO dan investor dari Amerika. Ini pekerjaan berat yang harus diselesaikan. Namun selain masalah-masalah tersebut, hal paling istimewa di blockchain Flow ini menurut saya adalah bagaimana mereka mampu menjalin kemitraan kuat dengan dunia olahraga populer di dunia, sesuatu yang tidak mudah. Komunitas dan manfaat adalah penggerak paling utama bagi masa depan sebuah blockchain. Selain komunitas, Flow juga punya bekal modal kuat, 2 kartu as yang menarik sebagai motor penggerak blockchain ini untuk menjadi besar. Saat ini market kripto memang mengalami bearish, tak terkecuali Flowcoin juga terkena imbasnya. Meskipun begitu, di dasar market bearish saat ini, Flowcoin masih bercokol di peringkat 32 besar dari 20.000 lebih crypto tokens yang ada saat ini. Suatu hal yang bukan main-main. Selain itu, Project Flow ini menurut saya sangat jelas segmentasinya, yaitu blockchain-nya NFT dunia olahraga, sesuatu yang saya lihat belum ada pesaing kuat. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis ya komentar Anda. Demikianlah akhir konten ini. Terima kasih sudah menonton hingga usai. Berikanlah like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel ini agar Anda bisa mendapatkan update terbaru dari kami.
Terima kasih. Sampai jumpa pada konten kami selanjutnya.